Oke guys, di video ini saya akan ngomongin tentang platform sosial media yang digabung dengan e-commerce. Ya, terutama dalam konteks ini dilarang nih oleh kementerian. Banyak orang punya pendapat yang berbeda. Ya, jadi ada orang yang berpendapat, oh ini memang harus dilarang karena model ini membunuh banyak UMKM. Ada juga yang punya pendapat yang berbeda. Harusnya nggak dilarang karena model ini membantu banyak orang untuk hidup. Ada afiliator, ada juga jutaan bisnis yang tertolong. Kemudian ada juga yang berpendapat ini konspirasi ya. Jadi mereka bilang sebenarnya yang punya kepentingan itu adalah e-commerce yang gede-gede nih. Mereka ini posisinya terancam karena tren barunya sepertinya memang sosial media digabung dengan e-commerce. Ya orang konsumsi konten di mana di sana mereka bisa langsung beli juga. Digabung di satu aplikasi. Dan e-commerce ini nggak semudah itu mereka menambah unsur sosial medianya ke dalam aplikasi mereka. Nggak semudah itu bikin orang menggunakan sosial media di tempat mereka. Gimana supaya konten kreator bikin di aplikasi mereka? Gimana supaya orang ada kebiasaan buka aplikasi mereka buat konsumsi konten? Itu nggak segampang itu. Jadinya dengan posisi yang seperti itu di sekarang, e-commerce ini bisa mati nih kalau didiemin nih. Si sosial media digabung dengan e-commerce ini, model ini didiemin. Karena akan kesedot semua transaksinya. Nah terlepas dari itu, ya kalau dari saya pribadi, menurut saya satu hal yang perlu dilihat adalah inti dari yang membunuh UMKM itu sendiri, gitu ya. Kalau kita benar-benar pikirin gitu ya, lihat benar-benar apa sih yang membunuh UMKM? Salah satunya adalah dari sisi subsidi platform. Ini sebenarnya bisa terjadi di platform manapun ya, e-commerce biasa pun bisa terjadi, nggak cuma yang sosial media gabung e-commerce. Katakanlah dalam 1 tahun ada 1 juta AC terjual di Indonesia. AC dipasang di kantor, AC dipasang di restoran, AC dipasang di rumah, totalnya 1 juta unit. Tiba-tiba ada satu platform datang dengan kreator nge-live jualan AC, ya langsung dari si pemilik produknya, AC-nya dibanting harganya. Dari 10 juta ke 1 juta. Turun 9 juta dong. Nah otomatis yang terjadi adalah semua orang beli dari sini. Nah, karena semua orang beli dari sini, transaksinya nggak terjadi lagi di e-commerce lain ataupun di UMKM-UMKM. Yang tadinya beli di toko offline, yang tadinya beli di e-commerce, di toko online, jadinya beli langsung di sini nih, di platform yang mensubsidi. Mensubsidinya ini ke kreator dan juga ke yang memilik barang. Jadi pemilik barang nggak rugi, ada margin sedikit, kreatornya dapat komisi setelah menjual gitu. Nah, model ini yang sebenarnya membunuh UMKM kalau ditahan dalam jangka waktu yang panjang. Ya karena ya otomatis semua transaksinya akan ada di dia gitu, kesedot semuanya. UMKM dan e-commerce gede itu semuanya menurut saya akan kena efek gitu. Dan memang bisnis model sosial media digabung dengan e-commerce ini satu lingkaran domino yang luar biasa menurut saya. Karena sosial medianya ini bisa dapat pendapatan iklan dengan banyaknya user, pendapatan iklan ini bisa digunakan untuk subsidi subsidi penjualan barang yang disubsidi tadi itu. Jadi tadinya harganya 10 juta dijual 1 juta itu disubsidi. Supaya kreatornya mau jual, supaya produsennya juga mau jual. Gitu. Nah, model ini bisa berjalan terus selama ada iklan yang didapatkan oleh si platform. Jadi nggak benar-benar boncos si platformnya. Makin banyak orang yang pakai platformnya, iklannya makin banyak. Iklannya makin banyak, pelor subsidinya makin banyak. Makin banyak produk yang disubsidi dijual, makin tinggi yang pakai platformnya. Makin tinggi yang pakai platformnya, iklannya makin tinggi lagi pendapatan untuk platform. Jadi ini satu lingkaran domino yang luar biasa menurut saya. Dan ini inovasi ide ya, dan memang trennya seharusnya ke arah sana. Ya, seperti kita berbicara orang dari offline ke online, kemudian sekarang online ke sosial media digabung dengan e-commerce gitu. Ini memang perpindahan tren aja gitu. Justru kalau kita nggak masuk ke sosial media gabung e-commerce malah aneh gitu kalau ditahan dibalik lagi gitu. Nah, tapi memang yang membunuh ya balik lagi itu adalah dari sisi subsidi itu tadi. Terutama kalau si platform ini punya investasi yang besar gitu, diinvestasi sama investor uangnya besar. Posisinya memang platform e-commerce yang lain sekarang banyak sekali yang posisi keuangan juga nggak baik. Jadi kalau mau ngadu gitu ya dengan platform sosial media yang digabung dengan e-commerce, dengan pelornya nggak banyak dan dengan kondisi dia nggak mengikuti tren karena hanya e-commerce doang mungkin memang akan susah.
Jadi menurut saya satu yang sangat membunuh itu sebenarnya dari sisi subsidi. Jadi transaksinya nggak terjadi di luar, terjadinya di platform yang memberikan subsidi tersebut. Dan ini bisa terjadi di mana aja, nggak cuma platform yang punya social media dan e-commerce ya. Platform e-commerce sendiri pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau punya pelornya. Sekarang pertanyaan punya pelornya nggak? Itu. Itu yang pertama menurut saya. Kemudian yang kedua, itu dari sisi impor barang. Nah, ini sebenarnya banyak ya pembicaraan di luar sana. Saya yakin teman-teman di sini juga banyak nonton podcast terkait dengan ini, di mana ada misalnya ya, ada pebisnis ngomong, saya lihat di salah satu video, dia ngomong dengan Pak Menteri, kalau spray itu impor bisa dijual harganya 50.000 kalau nggak salah yang 2 meter. Tapi secara lokal, itu biayanya aja di atas 60.000 untuk kainnya aja. Gitu. Jadi nggak bisa bersaing dari sisi harga. Ada lagi kalau nggak salah podcastnya dari Arif Muhammad, dia ngomong tentang celana jeans. Ya dia punya kenalan gitu ya, ngomongin tentang celana jeans yang kalau diimpor dalam jumlah yang besar, itu bisa biayanya itu 4.000. 4.000 itu sudah siap untuk bisa dijual. Bayangkan kalau dengan cost segitu, gimana yang lokal bisa bersaing gitu. Ya makanya kalau di sini kan konteksnya sebenarnya kalau kita lihat dari permasalahannya, ini juga membunuh UMKM, tapi bukan terkait dengan sosial media digabung dengan e-commerce, nggak ada hubungannya. Ini masalah impornya. Jadi memang harus ada regulasinya gitu dan detail. Dan memang sudah ada regulasinya ya, yang kalau nggak salah minimal transaksi $100 yang bisa diimpor. Dan ini sudah oke lah, kayak menurut saya ini sudah ada regulasinya. Tapi menurut saya perlu lebih didetailkan. Jadi dilihat subsegmen yang mana nih yang benar-benar imbasnya besar itu ke seluruh Indonesia. Itu yang kedua. Jadi ini problemnya yang membunuh UMKM, tapi tidak ada korelasi dengan sosial media dan e-commerce itu tadi, karena ini problemnya di impor. Kemudian yang ketiga menurut saya yang perlu dibahas adalah dari sisi tren di mana produsen jual langsung ke user. Ini juga sama, ini bukan masalah platform sosial media gabung e-commerce. Memang trennya sudah seperti itu. Ya, jadi pabrik-pabrik ini sekarang karena sudah eranya online, mereka bisa menjual langsung sendiri di online. Kalau zaman dulu memang secara offline ada distributor-distributornya. Distributor ini karena konsumen punya habit membeli masih di offline, ya jadinya distributor ini yang megang tinggi penjualan. Tapi makin ke sini, habit dari konsumen sudah mulai berubah. Ya mulai ke online. Ya. Nah, habit yang berubah ini akhirnya membuat si produsen ini bisa langsung direct jual ke si konsumen. Makanya ada istilah direct to consumer, D2C business ya. 2 tahun, 3 tahun terakhir kan venture capital, VC-VC banyak yang bilang, wah D2C business bakal naik nih. Ya karena pola pembelajarannya ini mayoritas orang sudah mulai ke online. Nggak ada yang mau beli offline lagi gitu. Kebanyakan gitu ya. Nggak mau dia capek-capek datang ke satu tempat untuk lihat barang gitu, lihat AC, terus setelah itu pesen di sana, balik ke rumah, AC-nya dikirim ke rumah. Udah nggak mau pusing, maunya lihat aja videonya AC kayak gimana, kualitinya gimana, lihat reviewnya, langsung kirim ke rumah, gitu. Dan tren untuk produsen langsung direct sell ke konsumen lewat platform online, ini nggak ada hubungan sama sosial media e-commerce tadi menurut saya. Ya kalau menurut saya sosial media e-commerce tadi itu, ini memang tren baru. Ya kalau nggak ada model ini pun, hal ini juga akan terjadi. Yang dimana banyak orang bilang UMKM mati karena ini. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis model, memang sekarang yang menjadi peran distributor itu adalah si content creator, afiliator. Ya karena sudah ada behavior membeli secara online, orang-orang membeli dari online, dan sudah ada tren baru sosial media digabung dengan e-commerce, akhirnya muncullah peluang di mana si content creator ini bisa menjadi distributor. Jadi mereka lah yang menjual barangnya. Makanya banyak kalau kalian lihat pabrik, dia gandeng influencer, influencernya dikasih komisi 20%. Mereka tuh seperti distributornya, karena mereka punya follower banyak, dan trennya memang ke arah sana, ya orang beli di sana gitu. Jadi memang distributor-distributor ini, teman-teman yang memang merupakan distributor harus mulai adaptasi menurut saya ya. Jadi adaptasi untuk ya di manakah uang itu berputar? Ya sekarang berputarnya di sana ya berarti harus coba untuk jadi afiliator. Banyak orang bilang, "Oh, enggak dong, Pak. Justru karena tren ini yang bisa nangkep peluang untuk menjadi distributor itu hanyalah si artis-artis, Pak."
Tapi tunggu dulu, kalian coba lihat. Ini balik lagi ke nomor satu yang tadi saya jelasin. Artis-artis ini bisa jual barang-barang dengan laku, itu kenapa? Karena harganya dibanting. Kalian coba perhatiin, kalau misalnya ada satu artis nih, AC harganya 10 juta, dia jual 10 juta, harga yang sama, belum tentu kalian beli. Pas kalian lihat juga nggak niat mau beli. Tapi begitu lihat harganya diskon 4 juta, kalian langsung beli, langsung pikir, oh mungkin nanti butuh nih. Kayaknya nanti pasti ada kebutuhan nih. Karena diskon, mau beli. Coba nggak di diskon, ini balik lagi ke nomor satu. Ya sama sedikit dengan poin nomor dua. Nomor satu yang saya bilang tadi, kalau ada subsidi dari platform, yang juga bisa dilakukan oleh platform yang lain, ya sama aja. Makanya dari sisi subsidi ini menurut saya mungkin bisa dipikirkan satu regulasinya gimana ya. Karena ini yang benar-benar akan bisa membunuh sih. Ini bisa terjadi di banyak platform juga. Dan semua yang saya jelaskan di video ini adalah pandangan saya pribadi, ya yang mungkin belum tentu benar. Dan saya di sini hanya berpikir dalam konteks apa sih yang benar-benar membunuh UMKM. Apakah ini adalah tren baru yang seharusnya semuanya mengikuti tren? Gitu ya. Jadi saya melihatnya dari kacamata yang saya pikirkan benar-benar krusial terhadap impact-nya. Kemudian dari sisi larangan menurut saya kalau misalnya ini dilarang malah jadinya kita mundur ya. Aneh gitu, masa di negara lain bahkan kayak Instagram ataupun YouTube, kalau kalian lihat itu mereka juga sudah mempersiapkan ini karena mereka melihat wah ini sesuatu yang kita nggak kerjain nih dulu. Twitter juga sama mau jadi everything app, mau di dalamnya bisa transaksi barang juga. Ya memang arahnya ke sana, sosial media ini harus jadi super app. Ya arahnya memang karena ini salah satu hal yang pernah saya bahas di Twitter ya, saya ngomong tentang aplikasi yang bisa masuk di dalam handphone satu orang itu nggak banyak. Paling 10 sampai 20 aplikasi yang kita pakai. Yang paling rutin kita pakai paling 10. Jadi satu aplikasi kalau memang mereka mau bertumbuh, mereka harus mulai merambah banyak ranah. Kalau bisa gitu, jadi makin lengket usernya. Jadi arahnya ini memang ke super app semua. Dan sosial media ini salah satu yang memang kalau ke e-commerce itu paling make sense. Ya, jadi agak aneh kalau misalnya dipisah gitu. Karena menurut saya e-commerce yang sekarang sudah ada pun juga pasti mempersiapkan ke arah sana. Mungkin lagi siapin pelornya, cari pendanaan, kita nggak tahu gimana. Tapi pasti arahnya juga ke sana karena ini tren barunya. Bagi kalian yang merasa video seperti ini memberikan insight, oke, jangan lupa like dan juga subscribe ya. Dan juga share ke teman kalian yang kalian pikir akan berguna bagi mereka kalau mereka nonton. See you di next video ya.